Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk ke aplikasi yang ketiga, yaitu tentang gerak dua benda yang bersentuhan. Nah, ini gambarannya. Jadi ketika ada dua buah benda, dia digabung, kemudian didorong atau ditarik oleh gaya tertentu, nanti kita bisa mencari percepatan dengan cara seperti ini. Yang pertama ini kasusnya lantainya licin. Nah, ini didorong oleh gaya F, dorongnya ke kanan. Sehingga nanti gerak bendanya adalah ke kanan atau arah percepatannya ke kanan. Kemudian karena benda ini bersentuhan, masing-masing memiliki gaya normal. Gaya normal untuk benda yang pertama dulu. Benda yang pertama ini memiliki gaya normal ke mana ini? Ke kiri. Ya, karena dia tegak lurus dengan permukaan benda 2 sehingga N-nya adalah N12. Sedangkan yang satunya benda 2 gaya normalnya ke kanan N21, itu artinya gaya normal benda 2 terhadap benda 1 seperti itu. Nah, setelah itu untuk mencari A, langsung saja kalian gunakan rumus hukum Newton yang kedua. Sigma Fx sama dengan M kali A, di mana gaya yang bekerja pada sumbu X, ya ini sumbu X-nya ya. Ya, adalah ada berapa? Ada F, ada N12, ada N21. Kita tulis saja. Yang arahnya ke kanan positif, yang ke kiri negatif, atau yang arahnya searah dengan A positif. Sehingga F positif dikurangi dengan N12 ditambah dengan N21 sama dengan M-nya nanti jangan lupa karena bendanya 2 adalah gabungan. M1 ditambah dengan M2 baru dikali dengan A. Nah, seperti ini ya. Sehingga untuk nilai N1 2 itu nanti nilainya sama dengan N21. Ini yang perlu kalian ingat. Karena dia sama, makanya di sini ini bisa kita hilangkan, bisa kita coret. Ya, karena yang satu negatif, yang satu positif. Sehingga A-nya ketemunya adalah tinggal F dibagi M1 ditambah M2. Nah, seperti ini. Kalau mencari nilai gaya normal, misal ada pertanyaan, mencari nilai gaya normal, mencari N. Nanti caranya bagaimana? Kita cukup mengambil satu benda. Cukup mengambil satu benda. Cukup ambil satu benda. Misal saya ingin benda 1. Jadi cukup kita ambil benda 1. Kita gambar ini M1. Kemudian di sini tetap ada F sama ada gaya normalnya tadi. Gaya normalnya adalah N12. Sehingga nanti kita cari N dengan rumusan sama menggunakan sigma Fx sama dengan M kali A. Cuman bedanya sama tadi, M-nya ini hanya satu benda yaitu M1. Sigma Fx-nya berarti ada dua gaya. F dikurangi N12 sama dengan M-nya adalah M1 dikali dengan A yang sudah kita cari sebelumnya. Sehingga min N12 sama dengan M1 kali A dikurangi F. Berarti N12 sama dengan yang positif saya pindah ke depan. Berarti ini semuanya dibagi dengan negatif ya, biar ketemunya positif. M1 kali A dikali min ya min M1 kali A. Min F dikali min dibagi min ya plus F. Sehingga F dikurangi M1 kali A. Inilah hasil gaya normal pada dua benda yang bersentuhan. Tuh, kemudian lanjut aplikasi yang keempat, yakni gerak benda pada katrol. Ya, untuk gerak benda pada katrol, kita
gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Ya, kita mulai dari sistem ini. Ini sistem ada dua benda, yang satu MA, benda A, yang satu MB, benda B. Kemudian untuk benda A kita gambarkan gayanya terlebih dahulu. Gayanya di sini dia punya W, gaya berat itu selalu. Berarti W-nya adalah WA. Kemudian untuk MB dia juga punya gaya berat namanya WB. Nanti kalian cari dulu. WA-nya adalah MA kali G, G-nya itu 10 ya, meter per sekon kuadrat. WB-nya juga dicari dulu, MB kali G. Ini setelah dicari nanti masukkan ke situ. Setelah itu kita gambarkan gaya yang lain. Di sini ada tali. Maka nanti ada satu gaya yaitu namanya gaya tegangan tali yang dirumuskan atau dilambangkan dengan T. Nah, arahnya kemana? Nah, gaya talinya nanti ada dua. Yang satu gaya tegangan tali terhadap benda, yang satu gaya tegangan tali terhadap katrol. Jadi ada dua gaya tegangan tali, arahnya berlawanan tapi nilainya sama. Begitu pula dengan yang sebelah kanan, miliknya MB. Ini juga ada dua. Yang satu dia berlawanan dengan W, yang satu dia berlawanan dengan T1-nya. Nah, jadi T-nya ada 4. Setelah ini, karena katrolnya bentuknya semacam ini, otomatis gerak bendanya kemana? Dia yang ini, yang MA, dia akan terketarik ke atas. Sedangkan untuk yang B, dia akan ketarik ke bawah. Nah, ini perlu kalian gambar. Ya, jadi yang ini dia naik, yang A, yang B dia turun karena berat yang B. Dari gambar sudah ketahuan. Nah, setelah itu baru kita cari. Untuk mencari A, ini yang kita lihat adalah semua sistem. Artinya apa? Benda tersebut kita jadikan satu. Semua sistem atau semua benda. Jadi baik A, benda A maupun B, kita lihat semuanya. Dengan rumusan yang bagaimana? Rumusannya tetap sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, sigma Fx-nya adalah gaya yang bekerja searah dengan A. Ya, Fx ini adalah searah dengan A. Berarti ada berapa? Ya, semuanya ini karena dia searah dengan A. Ya. Nanti yang positif adalah yang searah dengan A. Ya, jadi untuk yang positif yang lebih berat itu yang positif. Berarti yang WB di sini positif karena dia searah dengan A ini. Ya, arahnya sama. Arah sama. Berarti WB dikurangi T dan T ini kita tulis boleh, enggak juga enggak apa-apa aslinya. Karena T dan T ini saling berlawanan. Sehingga hasilnya pun kalau ditulis nanti 0. Kita tulis ya. Yang satu arahnya ke atas, ini yang saya lingkari dengan warna merah. Ya, kalau arahnya ke atas berarti kan berlawanan dengan A. A yang arahnya ke bawah. Nah, ini. Nah, kalau arahnya berlawanan maka yang itu main. T yang satunya dia searah dengan A plus. Kemudian baru lihat benda A. Benda A yang saya centang ini. Lihat A-nya sudah berubah. Ya, bukan A yang turun ke bawah tapi A yang naik patokannya. Sehingga untuk yang pertama T yang saya centang ini dia tandanya min karena berlawanan dengan A. T yang kedua di sini tandanya plus. Nah, intinya T dan T itu yang satu min, yang satu plus. Nanti hilang. Kemudian baru yang WA. WA tandanya min apa plus? Karena dia berbeda arah dengan A, maka tandanya min. Sama dengan M-nya adalah ada 2, yaitu MA ditambah dengan MB kali A. Nah, bagaimana hasilnya? Min T sama T dicoret, min T sama plus T juga dicoret. Tinggal WB min WA sama dengan MA plus MB kali A. A-nya ketemunya adalah
WB min WA dibagi MA plus MB. Inilah hasil dari rumusan di atas. Nah, untuk cara lebih cepatnya tinggal kalian lihat yang lebih berat adalah yang letaknya di depan. Ya, jadi yang lebih berat adalah yang letaknya di depan. Kemudian dikurangi dengan yang lebih ringan, yang letaknya di belakang, yang main. Dibagi dengan jumlahan dari kedua gaya. Nah, seperti itu cara yang lebih cepatnya. Kemudian kasus yang kedua, ini langsung saya berikan contoh soal. Saya ambilkan dari LKS. Halaman 16. Nah, di situ gambar katrolnya seperti ini. Ini yang lebih berat di sini ternyata. Ini sebagai M1. Kemudian ini yang lebih ringan, ini sebagai M2. Dua buah benda digantungkan dengan seutas tali katrol silinder licin. M1-nya M1 dan M2 masing-masing 5 dan 3. Jadi diketahui M1 5 kilo, M2 3 kilo. Tentukan yang kedua. Yang pertama adalah percepatan beban. Yang kedua adalah tegangan tali. Yang satu A, yang kedua tegangan tali. Nah, kita cari dari yang pertama dulu, mencari A. Nah, langkahnya tadi bagaimana kita gambar semua gaya-gayanya. Jadi untuk M1 gayanya ada W1. Kemudian di sini ada T. Ya. Untuk M2 ada W2. Di sini ada T. Setelah itu gambar arah percepatannya. Karena dia lebih berat W1, maka dikebalikan dengan contoh tadi. A-nya yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Kemudian setelah itu kita cari A dengan menggunakan rumus sigma F sama dengan M kali A. Nah, untuk yang pertama yang kita cari adalah nilai W1 dulu. W1 sama dengan M1 kali G. M1-nya tadi 5, G-nya 10 sama dengan 50 Newton. Sedangkan W2 sama dengan M2 kali G, yaitu 3 kali 10 sama dengan 30 Newton. Nah, setelah ini kita baru masukkan ke rumus. Sigma F-nya berarti ada berapa gayanya? Mulai dari W1. Ya, karena dia yang paling berat, yang positif. Dikurangi dengan T ditambah T, ini yang 2 ini. Kemudian yang satunya dikurangi T ditambah T untuk yang 2 yang sebelah kanan. Setelah itu dikurangi dengan W2 karena arahnya berlawanan dengan A. Ya, sama dengan M-nya adalah M total, M1 ditambah M2 kali A. Nah, ini kita coret, ini hilang, ini hilang. Tinggal W1-nya ketemunya 50 dikurangi. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. W1-nya hasilnya adalah 50 dikurangi W2 30 sama dengan M1-nya 5 ditambah M2-nya 3 dikali A. 50 dikurangi 30 20 sama dengan 5 tambah 3 8 kali A, sehingga A-nya ketemu 20 dibagi 8, yaitu A ketemu 2,5 meter per sekon kuadrat. Ini saya jelaskan caranya. Mencari gaya tegangan tali. Ya, untuk mencari gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali. Nah, ini saya jelaskan di materinya saja ya. Di sini aja. Nanti tinggal aplikasi ke contoh. Mencari T, ini tinggal kita potong salah satu sistem. Ya, jadi kita ambil satu benda. Misal yang kita inginkan benda A. Jadi kalian cukup ambil benda yang saya lingkari ini. Ya, untuk benda A yang dipunya gayanya adalah WA sama T yang 1. Untuk T yang 1 itu miliknya katrol. Jadi cukup ini WA, yang 1 T. Kemudian jangan lupa arah A-nya kalian juga gambar. MA. Cukup satu ini. Kemudian langsung gunakan rumus sigma F sama dengan M kali A. Di mana M-nya adalah miliknya A. Sigma F-nya cukup gaya yang ada di sini. Yaitu apa?
Karena A-nya arahnya ke atas, maka yang positif adalah yang T, yang arahnya sama-sama ke atas. Dikurangi WA sama dengan M-nya adalah MA kali A. Sehingga T ketemunya adalah MA kali A ditambah W-nya pindah ruas, WA. Nah, seperti ini saja. Kalau kalian ingin benda B juga boleh. Atau potong benda B. Potong benda B. Nah, caranya gambar dulu. Di sini WB, kemudian T. Nah, kemudian A-nya jangan lupa ke bawah. Nanti hasilnya pasti sama dengan yang satu. Cuman arahnya nanti berlawanan. Di sini hasilnya sigma F-nya sama dengan M kali A. Di mana M-nya adalah miliknya MB. Ini tadi miliknya MA. Nah, sigma F-nya yang searah dengan A adalah WB dikurangi T sama dengan MB kali A. Nah, sehingga A-nya ketemu atau T-nya ketemu, T-nya pindah ruas, T di sini. Kemudian WB dikurangi MB kali A. Nah, hasilnya ini. Nah, ini juga sama di soal. Mencari gaya tegangan tali, kalian bisa ambil. Misal kalian ingin ambil yang mana? Benda satu ya. Potong benda satu. Ya, sehingga untuk mencari gaya tegangan tali, kita potong, misal kita potong benda yang pertama. Kita gambar. Ini bendanya ada M1, kemudian gaya yang bekerja pada benda ini ada W1, kemudian ada T. Setelah itu gambarkan arah A-nya, ternyata arah A-nya ke bawah. Nah, ini sehingga untuk mencari gaya tegangan tali kita gunakan rumus sigma F sama dengan M karena dia benda satu, langsung saja M1 kali A. Sigma F-nya berarti ada dua gaya, ini yang saya lingkari, cuman yang positif yang searah dengan A, yaitu yang W1. W1 dikurangi T sama dengan M1 kali A. Kita masukkan angka-angkanya. W1-nya adalah 50 dikurangi T sama dengan M1-nya adalah 5 dikali 2,5. 50 dikurangi T sama dengan 12,5. Sehingga T-nya ketemu 50 dikurangi 12,5. Yaitu T-nya ketemunya 37,5 satuannya Newton ya. Seperti itu pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.